Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih kepada Iqbal sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran ya. Alfandra, Amanda, Aisyah, Alia, Anabi, Dea, Eriskan, Gracelia, Gracelo, Halimah, Indira, Irmayanti, Iqbal, Lutfi, Malik, Melani, Putri Monalisa, Syafira, Humairo, Lucia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, biar kalian lebih fokus ya, aku akan memberikan kalian activity ya. Bisa berdiri semuanya? Oke. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. 2 kali tepuk 3. Oke, 2 kali tepuk 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke ya, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin? Saya Bu. Oke, silakan, Humairo. Pelajaran kemarin mengenai mobilitas sosial dan status sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu, sedangkan status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat berhubungan. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya, masih ada yang ingat? Oke, silakan, Syafira. Interaksi antar wilayah adalah timbal balik antara dua wilayah yang menimbulkan aktivitas sosial. Oke, tepuk tangan untuk Syafira.
memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengklarifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia dengan tepat. Ya, ada yang tahu nggak kebutuhan manusia itu apa aja? Silakan, Melani. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menghasilkan hidupnya. Oke, tepuk tangan untuk Melani. Oke, silakan. Siapa yang ingin membacakan? Silakan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, tumbuh, dan berkembang. Manusia membutuhkan berbagai hal untuk bisa hidup dengan layak dan bahagia. Oke, contohnya apa aja tadi? Tempat tinggal. Ya, makan, minum, dan tempat tinggal. Tempat tinggal. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pengertian kebutuhan terbagi menjadi dua, ada keinginan dan keharusan. Oke, silakan dibaca. Silakan, Melani. Pengertian kebutuhan manusia. Keinginan adalah sesuatu yang didiamkan tetapi tidak penting untuk bertahan hidup. Keharusan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan untuk bertahan hidup dan berkembang. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya, keinginan itu seperti keinginan untuk membeli sesuatu. Contohnya saja seperti keinginan untuk membeli HP. Tapi sebenarnya hal tersebut tidak penting untuk bertahan hidup. Sedangkan keharusan adalah segala sesuatu yang harus segera dilaksanakan pemenuhannya seperti makan dan minum. Oke, tepuk tangan untuk Melani. Jadi ya di sini kebutuhan itu ada yang namanya keinginan, ada yang keharusan. Keinginan itu adalah seperti keinginan kita untuk membeli sesuatu, tetapi hal tersebut tidak terlalu penting. Sedangkan keharusan adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi akan apa? Tidak dapat bertahan hidup. Iya, akan tidak dapat bertahan hidup. Contohnya apa tadi? Makan dan minum. Oke. Oke, sekarang tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Silakan. Di antara kalian yang ingin membaca? Jenis-jenis kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan bernapas. 2. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial seperti berinteraksi dengan orang lain, memiliki teman, dan mendapatkan pengakuan. 3. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seperti rasa aman, cinta, dan penghargaan. Oke, terima kasih untuk Amanda. Tepuk tangan, Nak. Oke, silakan. Kebutuhan individu dan sosial. 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat pribadi, seperti kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. 2. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, seperti kebutuhan akan rasa memiliki, rasa diterima, dan rasa bermakna. Oke, terima kasih untuk Avandra. Nah, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat pribadi serta kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. Kalian kalau di rumah dengan orang tua kalian merasa aman nggak? Mendapat kasih sayang nggak? Mendapat. Di sekolah? Oke. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, seperti kebutuhan akan rasa memiliki, rasa diterima, dan rasa bermakna. Oke, sudah paham semua sampai sini ya? Oke, setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran ya. Sebelum Ibu tampilkan video pembelajaran pada hari ini, silakan kalian bentuk kelompok dulu ya. Jadi satu kelompok itu anggotanya 5 orang. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Sudah semua ya? Sudah siap Ibu tampilkan video pembelajarannya? Sudah. Jadi silakan ya, ketika Ibu tampilkan video pembelajaran
tugas berkelompok. Bisa dipahami? Assalamualaikum, mari kita belajar lagi bersama-sama dengan saya, Ibu Nurul, yang akan memberikan materi mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan pada mata pelajaran IPS kelas 7. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan. Kita akan mempelajari kebutuhan hidup yang di dalamnya terdapat pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan hidup manusia. Tahukah kalian bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya? Contohnya, orang yang tinggal di daerah kutub itu pasti berbeda kebutuhannya dengan orang-orang yang berada di wilayah tropis. Orang yang tinggal di daerah kutub biasanya membutuhkan jaket tebal untuk menghangatkan diri, tetapi tidak untuk orang-orang yang tinggal di daerah gurun. Contoh lainnya, petani itu membutuhkan traktor, sedangkan nelayan membutuhkan perahu. Nah, jadi jelas ya bahwa kebutuhan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu pasti berbeda dan sifatnya tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas dan memerlukan pengorbanan ekonomi untuk mendapatkannya. Contohnya, kalau kalian ingin membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kalian, pasti kalian akan mengorbankan uang kalian untuk mendapatkannya. Nah, sekarang apa sih kebutuhan itu? Nah, kebutuhan itu dari kata dasarnya adalah butuh, yang berarti diperlukan atau yang dibutuhkan. Nah, jadi kebutuhan itu adalah keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan kalian. Misalnya, ketika kalian lapar dan ingin makan tetapi tidak ada makanan, itu akan mempengaruhi aktivitas kalian. Kalian akan menjadi lemas dan bahkan bisa menjadi sakit. Menurut kalian, kebutuhan dan keinginan sama nggak sih? Bebas itu merupakan barang yang jumlahnya banyak bahkan tidak terbatas serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Misalnya udara, sinar matahari, dan air laut. Lalu yang kedua ada barang ekonomis. Barang ini merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanannya bisa berupa uang, pengorbanan fisik, atau pengorbanan waktu. Misalnya, untuk mendapatkan uang, biasanya orang membutuhkan pengorbanan fisik dan waktu. Sedangkan untuk membeli makanan-makanan kemasan, biasanya kalian itu akan mengorbankan uang yang kalian punya. Lalu, ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini adalah barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksinya. Misalnya beras sebelum dimasak menjadi nasi. Lalu ada barang jadi. Barang jadi ini merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau bisa langsung dikonsumsi. Misalnya nasi. Jadi ingat ya, contohnya adalah barang mentah adalah padi. Lalu barang setengah jadinya adalah beras, dan barang jadinya adalah nasi. Oke, di dalam video pembelajaran tadi, kira-kira apa aja yang dibahasnya di sini? Oke, silakan, Aisyah. Kesimpulan yang saya dapatkan dari video tadi adalah kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan, dan tempat tinggal. Saya juga tahu contohnya seperti masyarakat yang tinggal di lingkungan tropis lebih membutuhkan pakaian lebih tipis dibandingkan masyarakat yang tinggal di kutub yang membutuhkan pakaian lebih tebal. Ada lagi contohnya seperti petani yang lebih membutuhkan traktor, sedangkan nelayan membutuhkan perahu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aisyah.
audio ya. Tidak ada hubungan, jelas lebih membutuhkan pakaian yang lebih tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Oke, setelah itu Ibu akan membagikan beberapa tugas. Tugasnya ya, silakan kalian kerjakan berkelompok. Di sini ada gambar ya, ada beberapa gambar, contohnya ada sepeda, rumah, mobil dan lain sebagainya ya. Kalian silakan tuliskan nama kebutuhannya ya. Misalnya nama kebutuhannya di sini sepeda motor. Jenis kebutuhannya apa? Tadi sudah dijelaskan, ada primer, sekunder dan tersier, ada jasmani dan rohani. Nah, setelah itu misalnya sepeda motor, jenis kebutuhannya apa tadi? Ya, sekunder. Dan begitu juga selanjutnya ya. Bisa dipahami nggak? Selesai ya? Oke. Tugasnya ini per kelompok, dikerjakan per kelompok. Tugasnya silakan kalian isikan di lembar yang di sini juga ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak paham, silakan tanyakan dulu ke Ibu. Oke, silakan dikerjakan per kelompok. Silakan Kak. Dengan tugasnya. Itu gambar apa? Kapal ke ya, kapal pesiar. Itu dalam sebutan apa? Ya, tersier. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Silakan yang mau presentasi. Yang mau maju duluan, silakan. Perwakilan aja, satu kelompok, satu orang yang presentasi di depan. Oke, silakan kelompoknya Melani.
jenis kebutuhan makanan, jenis kebutuhan primer. Nama kebutuhan minuman, jenis kebutuhan primer. Nama kebutuhan sepeda, jenis kebutuhan sekunder. Nama kebutuhan motor, jenis kebutuhan tersier. Nama kebutuhan pakaian, jenis kebutuhan primer. Nama kebutuhan handphone, jenis kebutuhan tersier. Nama kebutuhan kapal pesiar, jenis kebutuhan tersier. Nama kebutuhan mobil, jenis kebutuhan tersier. Nama kebutuhan mainan. Ada yang ingin bertanya? Faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tingkat kebutuhan manusia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kebutuhan manusia yang banyak dan beragam akan menimbulkan masalah yang baru, yaitu kelangkaan atau terbatasnya alat pemuas kebutuhan Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan. Ayo silakan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami jenis kebutuhan manusia. Nama kebutuhan makanan, jenis kebutuhan primer. Minuman, jenis kebutuhan primer. Pakaian, jenis kebutuhan primer. Tempat tinggal, jenis kebutuhan primer. Sepeda, sekunder. Motor, jenis kebutuhan sekunder. Nama kebutuhan motor, jenis kebutuhan sekunder. Nama kebutuhan mobil, jenis kebutuhan sekunder. Nama kebutuhan kapal pesiar, jenis kebutuhan tersier. Nama kebutuhan laptop, jenis kebutuhan sekunder. Nama kebutuhan HP, jenis kebutuhan sekunder. Nama kebutuhan traveling, jenis kebutuhan tersier. Nama kebutuhan pesawat, jenis kebutuhan tersier. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan primer seperti kebutuhan makan dan minum, sedangkan kebutuhan sekunder itu seperti HP, laptop, mobil, dan motor. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dah. Yang Ibu amati dari beberapa kelompok yang sudah maju maupun yang individu tadi ya, yang sudah mempresentasikan tugasnya, yang Ibu perhatikan kalian sudah mulai memahami apa itu kebutuhan, terus jenis-jenis kebutuhan itu apa aja, dan bagaimana cara pemenuhannya. Kira-kira ada nggak sih yang bisa memberikan kesimpulan dari presentasi kita tadi? Ibu, ya silakan Aisyah. Kesimpulan yang saya dapat, kebutuhan manusia itu beda-beda. Bisa menyesuaikan jenis lingkungan, tempat tinggal, jenis kelamin, dan masih banyak lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Jadi ya, kalian tadi sudah mempelajari tentang apa itu kebutuhan, terus bagaimana cara pemenuhannya, terus yang mana yang harus diprioritaskan.
pakaian atau beli HP? Yang mana kira-kira yang diprioritaskan? Hah? Oke, makan. Kira-kira kalau kalian nggak makan dalam satu hari apa yang terjadi? Nggak apa-apa. Kalau nggak beli HP? Nggak apa-apa kan? Nah, jadi kalian harus bisa memprioritaskan kebutuhan yang mana yang harus didahulukan. Soalnya nanti jawabannya silakan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Bisa dipahami? Ya, jadi ini Ibu ingin merefleksikan ya pembelajaran kita pada hari ini. Sejauh mana kalian memahami tentang materi kita pada hari ini? Ini kalau sudah selesai, silakan jawaban kalian keluarkan dengan kelompok yang lain ya. Misalnya kelompoknya Eriskan dibagikan ke kelompok Iqbal dan begitu seterusnya. Sudah selesai? Oke, silakan tugasnya saling tukar dengan kelompok lain. Sudah ditukarkan semua ya? Oke. Coba satu orang dibacakan soalnya yang nomor 1. Oke, silakan Pak Indra. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Semuanya dijawab. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Melangsungkan kehidupannya. Oke, bagaimana dengan jawaban teman-teman yang lain? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan tadi sampai video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan. Kita jadi tahu contoh-contoh kebutuhan seperti sekunder, tersier. Dan iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Kalian ke sekolah dengan tidak menggunakan pakaian, apa yang terjadi? Malu. Apa lagi? Dan dikira orang yang tidak waras. Tidak waras. Oke. Ibu rasa ya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi Ibu mohon dimaafkan. Ibu Aridah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.